Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Ferdianus Susar. Saya adalah mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Nusa Tenggara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tanggapan kritis terhadap sebuah jurnal ilmiah yang telah saya baca. Jurnal yang saya bahas berjudul Dampak dan Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Indonesia, ditulis oleh Adela Puspitasari dan Fatma Nurul Aulia dari Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Jurnal ini dimuat dalam Jurnal Pendidikan Seroja volume 3 nomor 3, diterbitkan pada bulan Desember tahun 2022 oleh Anfa Mediatama. Pernikahan dini adalah persoalan yang sangat kompleks dan masih banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, terutama di wilayah pedesaan. Jurnal ini mencoba mengupas berbagai aspek yang menyebabkan pernikahan dini sekaligus dampak negatif yang ditimbulkannya. Secara umum, saya menilai jurnal ini sangat informatif, namun juga memiliki beberapa catatan yang perlu dikritisi. Dari sisi kekuatan, jurnal ini sangat komprehensif dalam menjelaskan faktor-faktor penyebab pernikahan dini. Penulis membaginya ke dalam 6 kategori utama, yaitu rendahnya pendidikan, peran orang tua, kondisi ekonomi dan budaya, norma sosial, kemauan individu, serta kehamilan yang tidak direncanakan atau marriage by accident. Pembagian ini memudahkan pembaca untuk memahami bahwa pernikahan dini bukan disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan oleh akumulasi dari kondisi sosial, budaya, dan ekonomi. Selanjutnya, jurnal ini juga mengulas dengan baik dampak negatif dari pernikahan dini, mulai dari gangguan kesehatan reproduksi, trauma psikologis, pendidikan yang terputus, risiko kekerasan dalam rumah tangga, hingga persoalan ekonomi dan sosial. Meskipun penulis juga menyebutkan adanya sisi positif seperti belajar mandiri, lebih awal, dan menghindari zina, namun dengan tegas dinyatakan bahwa dampak negatif pernikahan dini jauh lebih dominan. Namun, secara metodologis, jurnal ini memiliki kekurangan, karena jurnal ini menggunakan metode kajian pustaka. Seharusnya penulis menyertakan metode seleksi referensi yang lebih jelas, misalnya melalui database apa literatur dikumpulkan, apa saja kriteria inklusif dan eksklusifnya, serta bagaimana proses analisis dilakukan. Ketidakhadiran penjelasan ini membuat kita sulit menilai seberapa valid atau sistematis hasil kajiannya. Selain itu, saya merasa jurnal ini belum cukup kuat dalam mengangkat perspektif gender. Padahal mayoritas korban pernikahan dini adalah perempuan, dan ketimpangan gender menjadi akar masalah yang penting untuk dibahas. Tanpa menyentuh isu patriarki, subordinasi perempuan, dan rendahnya perlindungan hukum terhadap anak perempuan, maka solusi yang ditawarkan akan cenderung normatif dan tidak menyentuh akar permasalahan. Di sisi solusi, penulis menyarankan 3 pendekatan peningkatan pendidikan, reproduksi, penegakan hukum yang lebih tegas, dan peran orang tua serta masyarakat. Ini adalah langkah awal yang penting, tetapi menurut saya masih bersifat top-down dan kurang inovatif. Tidak banyak dibahas pendekatan berbasis komunitas yang partisipasif seperti perlibatan tokoh adat, tokoh agama, atau kampanye kreatif berbasis kearifan lokal yang lebih relevan dengan masyarakat pedesaan. Meski demikian, jurnal ini sangat relevan dengan konteks Indonesia saat ini. Data UNICEF dan BPS yang dikutip dalam jurnal menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan angka pernikahan anak, praktik ini masih tertinggi terutama di daerah pedesaan. Ini menandakan bahwa intervensi hukum dan pendidikan belum menyentuh akar budaya dan masyarakat. Sebagai penutup, saya menyimpulkan bahwa jurnal ini memberi gambaran yang cukup lengkap tentang kompleksitas pernikahan dini di Indonesia. Namun, untuk memperkuat pengaruhnya dalam dunia kebijakan dan pendidikan, perlu adanya penguatan metodologi, pendekatan pada isu gender, serta solusi yang lebih kontekstual dan partisipasi. Saya berharap penelitian berikutnya mampu melanjutkan diskursus ini dengan pendekatan yang lebih tajam dan transformasi.
Demikian tanggapan kritis yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menjadi bahan refleksi bersama untuk mendorong solusi yang lebih efektif terhadap isu pernikahan dini di Indonesia. Selamat siang dan salam sehat.